17 Desember 1968. Riwayat pendidikan beliau sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan drugs abuse counselor training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Dan riwayat pekerjaan, saya akan bacakan riwayat pekerjaan dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHT, CPNLP. Riwayat pekerjaan beliau adalah 2008 sampai 2014, staf ahli Klakhar BNN bidang terapi dan rehabilitasi. 2015 sampai sekarang Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia atau AIRI, dan 2016 sampai dengan sekarang sebagai penasehat Unit Narkoba RS Bayangkara Lemdikpol Jakarta, dan penghargaan juga yang diraih oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHT CPNLP tahun 2018 mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja, dan 2014 mendapatkan penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia sebagai Women Health Activist, dan masih banyak lagi penghargaan yang diraih oleh pembicara kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama, belajar bersama ya materi yang akan disampaikan pada acara webinar parenting Senin 7 Desember 2020 dengan tema menjadi orang tua bahagia dalam mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHT CPNLP. Kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator Bapak Muhammad Syahnan Nasution, MPD. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Emil Abbas MBA, Bapak Dr. Haji Ibdal Syah MEA, Bapak Dr. Syahril Mukhtar LCMA, kemudian Bapak Dr. Ahmad Mulyadi MAG. Terima kasih tadi sambutannya Pak Mul. Dan Ibu Ratna Khania SS MPD serta para kepala sekolah SD, SMP, SMA, IIBS, SMP IISS dan SMA IIHS ya. Dan terima kasih juga pada Ibu Astri yang menghubungi kami ya. Baik, saya gembira sekali hari ini diundang dan tadi lihat sekilas video tentang sekolah. Jadi saya ingat karena anak pertama saya ya adalah lulusan juga salah satu lulusan dari SMA IIHS angkatan pertama ya. Namanya Muhammad John Elang Lanang Sismadi, dan alhamdulillah hari ini juga dan dia sudah jadi dokter dan sekarang juga bersama-sama saya menjadi dokter untuk menanggulangi anak-anak korban narkoba. Alhamdulillah. Makanya tadi lihat Palma di Kuningan, aduh kangen ke sana ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah sukses, alhamdulillah, insya Allah ya. Baik, hari ini kita diminta oleh panitia untuk membahas tentang sesuatu yang mungkin sudah berhari-hari ya, sudah berbulan-bulan bahkan sudah hampir 1 tahun ya kita merasakan seperti ini. Namun karena biasanya materi kami berbasis tentang otak, jadi saya mohon izin Pak Syahnan untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik. Iya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjadi orang tua bahagia dalam mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh ya. Saya yakin karena sudah
bulan, makanya bisa jadi kita semua sudah terbiasa dan sudah mulai tidak terjadi lagi shock culture seperti di awal-awal ya. Dan saya yakin juga sudah lihat wajah satu persatu dari ayah bunda yang hari ini hadir juga, Bapak Ibu yang hari hadir, semuanya nampak bahagia ya. Jadi hari ini sebetulnya kita hanya ya review ulang atau refresh ulang aja tentang bagaimana sih supaya kita ya bahagia. Mudah-mudahan jadi tambah bahagia ya, insya Allah. Baik. Ya, bahagia itu apa sih? Jadi bahagia ini ternyata didefinisikan sebagai ini ya, adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, kemudian memegang amanah, sehingga merasa kegembiraan yang intens ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda ya selama ini sudah ada rasa kayak gini ya, cukup, kemudian syukur, walaupun di tengah pandemi seperti ini tetap bersyukur dan senang karena berbagi, walaupun orang-orang mengatakan kita krisis tapi tetap masih suka berbagi apapun ya. Alhamdulillah itulah bahagia ya. Dan tetap memegang amanah, inilah juga bahagia ya. Jadi sebelum kita melangkah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya bahagia itu apa sih gitu. Ya. Baik, dan sekarang ya kita diminta untuk bahagia ya. Ada hal yang harus kita jaga, yaitu tentu jaga kebersihan ya, jaga kesehatan karena ini belum lagi mereda ini wabahnya ya. Kemudian juga tentu jaga perasaan dan juga jaga pikiran ya. Dan alhamdulillah mungkin Bapak Ibu Ayah Bunda jaga kebersihan, jaga kesehatan ini sudah dilakukan, tinggal ya jaga perasaan dan jaga pikiran aja, ini yang senantiasa harus kita ya belajar terus dan dipakai terus bagaimana caranya untuk menyeimbangkan 4 hal ini. Baik, sebetulnya kalau di dalam pembelajaran jarak jauh apa sih yang sering jadi isu atau hal-hal problem pada orang tua ya sebetulnya. Satu, kadang kita nih kurang mengerti bahan pelajaran karena agak berbeda ya, pembelajaran kadang kurikulum juga berbeda. Nah ini yang kadang-kadang orang tua agak panik seperti ini gitu ya. Kemudian apalagi anak terlalu banyak tugas, apalagi anak-anak yang masih kecil ya. Kalau yang SMP, SMA mungkin sudah mulai mandiri, tapi yang mulai TK, SD yang masih kelas 1, kelas 2. Jadi orang tuanya jadi ikut merasa berat juga karena terlalu banyak tugas kan gitu. Ya, kemudian kadang-kadang ini fasilitas gadget, sinyal dan pulsa ya ini yang menjadi hal yang menjadi isu berat juga pada orang tua ya. Tapi alhamdulillah buat orang tua yang masih bisa menyanggupi, menyiapkan hal-hal seperti ini, itu bersyukur banget ya. Karena banyak juga yang belum sanggup untuk menyiapkan fasilitas seperti ini ya. Kemudian tidak tahu gaya belajar anak. Nah ini makanya orang tua perlu tahu informasi atau gali informasi. Anak saya ini gaya belajarnya gimana? Ya, nggak semua anak gaya belajarnya harus lihat monitor, nggak semua. Ya, karena dari semua indera di tubuh kita, ya nanti ada karena pengaruh watak ada beberapa indera yang lebih dominan. Makanya muncullah ada istilah gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, kan gitu. Jadi ini juga perlu dipelajari oleh Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya tidak menjelaskan ini lebih detail ya. Saya menjelaskan hal yang lain, tapi ini yang menjadi juga isu pada orang tua. Karena kadang-kadang orang tua lihat anak kok gurunya terangkan di monitor, tapi kok mukanya malah ke kanan gitu ya, ke samping. Ya, itu karena mungkin ya telinganya yang lebih kuat menangkap informasi, jadi anak tidak melihat ke monitor. Kalau anak melihat ke layar depan, itu karena matanya yang lebih kuat syarafnya. Itulah makanya ada namanya gaya belajar visual. Tapi kalau dia begini, ya telinganya yang diarahkan ke sumber suara, itu biasanya sering disebut gaya belajar auditori. Tapi ada anak juga belajar sambil bawa mainan, sambil pegang-pegang barang, pegang-pegang mainan, ya. Nah itu disebut juga gaya belajar kinestetik. Ya. Jadi orang tua kita perlu paham, oh kayak gini tuh gaya belajarnya. Ya. Kalau kita zaman dulu barangkali ya atau zaman-zaman saya yang masih kecil harus selalu duduk rapi lihat ke depan. Ya. Baik, kurang paham juga perasaan dan kondisi anak. Ini penting sekali ya. Anak-anak ini kita harus pahami kenapa dia bosan, ya, kenapa dia kesel, kenapa dia marah. Ya.
Bisa jadi juga anak-anak lapar, bisa jadi juga kurang tidur, bisa jadi juga nggak enak badan ya. Ya, kadang-kadang orang tua menganggap yang namanya demam harus tinggi. Kadang-kadang 36,4, 36,6 saja itu udah nggak enak badan kita. Itu sebetulnya sudah subfebris namanya. Sudah kalau orang Jawa bilang ngelemeng. Itu sudah ada bakteri biasanya kalau panas-panas yang nggak enak yang badan kita gitu. Bisa jadi anak seperti itu karena sekarang kondisi sekarang apalagi sekarang sudah mulai hujan ya, bukan hanya virus corona yang kita harus hadapi tetapi berbagai macam virus. Makanya kita harus pahami tentang kondisi anak ya. Jadi kalau anak lagi lesu gitu segera pegang ya, tanyakan ya, paling enggak apa sih rasanya kalau ngilu-ngilu atau nyeri telan atau mungkin dia pilek atau dia batuk ya atau sakit perut. Nah, ini harus kita pahami juga ya. Baik. Kemudian apalagi ya orang tua terutama bunda yang terlalu penat dan letih karena apa? Karena maaf biasanya premenstruasi sindrom ini mempengaruhi perasaan kita nih sebagai ibu. Karena perempuan pada saat PMS ini ada sekitar 4 hari lah ya, 4 hari atau 3 hari sebelum mens itu hormon perempuan kita estrogen progesteron tuh menurun. Sehingga kita akan terasa menjadi perasaannya tuh ya kalau orang sekarang bilang galau ya. Itu karena estrogen progesteron menurun, apalagi pas mens sudah. Hari pertama mens, sampai hari ketiga atau bahkan ada yang sampai hari kelima. Itu juga perasaannya tidak menentu sehingga bunda harus tahu persis ya bagaimana dan harus punya catatan jadwal periode menstruasinya supaya kalau udah aduh kok saya nggak enak perasaan aku udah sholat, udah istighfar, kenapa ya? Udah tidurnya nggak apa-apa. Nah lihat barangkali catatannya bahwa sudah mau mens nih, ya dengan kita tahu maka kita jadi lebih tenang ya. Kemudian apalagi yang mau isu orang tua hari ini, ya, anak senang gaming gitu. Jadi orang tua beberapa orang tua itu kalau curhat sama saya kan, ya Bu Aisyah nih anak-anak gimana sih pas belajar dia males, pas game langsung semangat. Ya saya bilang memang beda ya. Makanya kalau ada pembelajaran yang bisa dirangkai dengan cara-cara yang menyenangkan, itu barulah anak-anak bisa belajar dengan gembira juga. Dan saya yakin guru-guru ya pasti berusaha terus melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi ini beberapa isu yang biasanya orang tua hadapi. Ya. Kemudian kalau anak-anak bagaimana? Penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh ya ini hasil kumpulan riset ya. Ternyata mendapat banyak tugas di hari libur itu anak-anak paling langsung jenuh itu. Kalau tugas di hari sekolah mereka tetap bisa terima dan bisa mau mengerjakan dengan senang. Tapi kalau sudah hari libur mereka minta please ayo kita libur aja semua dulu gitu ya. Apalagi juga libur-libur yang libur bersama dan sebagainya ya mereka minta ayo kita libur aja deh. Dan orang tua juga kalau anak libur tuh jadi tenang juga. Aduh ikut plong gitu ya. Nah ini yang diminta anak-anak sebetulnya. Dan apalagi ya murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online lebih dari 6 jam, ini juga membuat kejenuhan ya. Karena buat anak-anak sekarang bukan hanya belajar saja online ya, mereka pun tetap harus main kan. Harus punya kegiatan juga atau mungkin ya dia baca Qur'annya lewat gadget. Karena anak-anak sekarang lebih senang lewat gadget ya baca Qur'annya. Kenapa? Karena lebih memudahkan sebetulnya ya. Kemudian apalagi yang membuat anak-anak jenuh? Ya, nah ini juga sama dengan kita ya, peralatan gawe yang bermasalah dan sinyal hilang timbul. Ya. Kemudian orang tua dan guru tegang dan membuat murid terstimulasi juga menjadi tegang juga. Ya. 4 hal inilah yang 4 hal besar ya, sebetulnya ada lagi yang kecil-kecilnya tapi kita perhatikan dulu 4 hal besar ini yang anak-anak yang dia merasa cepat jenuh terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Tapi saya yakin sekali dengan 10 bulan kita sudah menjalani masa pandemi ini, anak-anak pun sudah tahu bagaimana cara menghadapinya, cara mengatasinya, ya bagaimana cara menghandlenya. Ya. Ini mereka tahu kok. Yang penting kasih kesempatan mereka untuk mengatasi ini. Ya. Baik. Kemudian jadi kondisi saat ini, ya, tapi mungkin ini sudah berkurang ya. Jadi orang tua masih tegang, kemudian anak juga tegang, dan tentu guru juga tegang karena dituntut untuk bagaimana ya menurut Mas Menteri Nadiem Makarim bagaimana penyampaian pembelajaran harus dengan gembira dan menyenangkan ya. Ini kan tentu harus bikin terobosan ya. Jadi apa sih yang sebetulnya dibutuhkan sebetulnya ya? Yaitu pengendalian emosi. Ini mungkin kita semua sudah tahu, hanya hari ini kita perkuat lagi bagaimana sih pengendalian emosi itu ya.
Jadi kalau orang tua yang cerdas adalah yang pandai mengelola emosi. Kenapa? Karena kita ada emosi, anak juga ada emosi, tapi karena kita yang sudah lebih tua usianya, ya seyogyanya atau katakanlah harusnya sudah lebih pandai mengelola emosi ini, ya supaya kita ya mempunyai kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Ya. Jadi kalau orang yang berusaha terus ya mengelola emosinya, maka dia akan mempunyai sebuah kecerdasan yang luar biasa. Dulu zaman dulu itu kecerdasan intelektual sangat dibangga-banggakan, tapi sekarang walaupun IQ-nya tinggi tapi kecerdasan emosinya rendah, itu susah berhasil juga di dalam kehidupan. Ya, tapi IQ biasa aja gitu ya, standar aja, tapi berusaha terus mempelajari bagaimana mengelola emosi atau kecerdasan emosinya tinggi, itu hidupnya lebih beruntung. Saya lihat banget ya siapa yang begitu tuh hidupnya lebih beruntung. Ya. Tentu sih idealnya memang IQ tinggi, kecerdasan emosi tinggi ya. Insya Allah ya, insya Allah sekolahnya ya IIBS, IISS, IIHS ini mencetak ya generasi seperti itu ya insya Allah ya. Baik, terus kalau dibilang emosi, emosi itu apa sih emosi gitu. Ya orang kalau ditanya emosi apa gitu, pasti langsung terpikir apa Bun? Iya marah ya. Sebetulnya emosi itu bahasa Latin ya, yaitu emovere yang artinya keluar ya. Dan movere bergerak. Jadi emosi berarti bergerak keluar. Ya. Sebetulnya orang-orang zaman dulu ini kan udah lama sekali nih istilah emosi ini. Mereka merasa ada sesuatu yang bikin seseorang itu bergerak keluar, ya, atau bergerak menjauh. Makanya mereka mengatakan oh ini namanya emosi gitu. Waktu itu belum lagi ditemukan ya ilmu-ilmu tentang apa sih yang ada di tubuh manusia, ada apa sih di otak manusia kalau orang itu ya terjadi emosi itu belum ditemukan, tapi mereka merasa emosi itu ada sesuatu di dalam tubuh manusia yang membuat seseorang itu bergerak keluar atau bergerak menjauh. Ya. Baik, jadi kalau kita mempunyai emotional intelligence ya, apa sih emotional intelligence? Ya, kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental dan mengharmoniskan hubungan komunikasi. Kan ini yang kita ya inginkan ya, apalagi di pandemi. Ya, kesehatan fisik dan mental kita nih harus tinggi atau tingkatkan dan juga ya supaya komunikasi harmonis. Ini akan jadi sebuah lingkaran yang luar biasa ini. Ya. Dengan komunikasi yang harmonis, ya itu juga akan menjadi ya emosinya menjadi baik, akhirnya kesehatan fisik meningkat dan kesehatan mental meningkat. Ya, karena emosi baik, maka ini berputar-putar di sini dan ini sesuatu yang perlu kita ketahui dan kita pelajari ya. Baik, jadi kalau bicara emosi kita akan bicara tentang otak manusia. Ini otak manusia Allah ciptakan, diletakkan di kepala. Ada dua jenis, otak besar dan otak kecil. Kemudian otak besar, otak kecil juga dibagi dua oleh Allah, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Baik, jadi ini dari kiri, samping kiri ya. Ini ada otak besar dan ini ada otak kecil. Ya. Kemudian kalau otak dilihat dari atas ya, dari atas ini bagian dahi di sini. Ini terbagi dua betul-betul ya, kanan dan kiri. Ini terbelah betul-betul nih. Ya, antara kanan dan kiri itu terbelah. Ya, nanti ketemunya baru di tengah baru tersambung kanan kirinya, ya di daerah corpus callosum. Tapi atas bawah ini, ya ini nih dari tengah ini terbelah. Ya. Dan di dalam otak ini ya kita lihat otak ini Allah buat digulung-gulung ya secara anatomi ya. Nah di dalamnya itu ada namanya neuron, sel otak. Ya. Jumlahnya kurang lebih 100 miliar neuron, 100 miliar sel otak. Ya, dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Wah, ada kalimat gitu oleh para ilmuwan ini, tercanggih di zamannya. Artinya kita semua juga punya 100 miliar, anak-anak juga punya 100 miliar, ayah bunda punya 100 miliar, bapak ibu guru punya 100 miliar, tapi rupanya cara kerja 100 miliar itu ya ada perbedaannya. Ya. Memang cara kerja dasarnya adalah terjadi koneksi, terjadi sambungan di otak, tetapi rupanya, Masya Allah ya, otak kalau ayah bunda mau tahu ya, bapak ibu guru mau tahu otak anak
generasi berikutnya secanggih apa, lihat teknologinya, lihat teknologi informasinya, ya. Dan anak yang generasi alfa di bawah yang lahir 2011 sampai 2025 nanti itu belum lagi dia memperlihatkan hasil dari teknologi mereka yang mereka buat. Teknologi yang sekarang dibuat ini kan baru hasil dari otaknya generasi Y. Generasi yang lahir tahun 80-an ya sampai tahun 1996. Itu baru hasilnya itu. Apalagi nanti nih generasi alfa nih luar biasa. Makanya dikatakan ya satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya kita orang tua dibanding anak kita itu 100 miliarnya lebih canggih dari kita. Itulah kita diminta untuk menghargai generasi baru. Ya. Dan juga kita beradaptasi dengan teknologi generasi baru. Ini yang harus kita sadari. Ya. Saya juga punya 100 miliar neuron walaupun saya generasi X karena lahir tahun 60-an. Tapi ya tidak secanggih mereka gitu. Bisa saja otak saya lebih canggih dibanding misalnya kakek nenek saya kan gitu. Karena setiap generasi, semakin baru generasi, otaknya makin canggih. Cuman keuntungan atau kehebatan otak zaman dulu, itu dia lebih bandel atau lebih bertahan otaknya. Ya. Jadi kuat. Kenapa? Karena itu tadi ya selalu punya daya juang yang tinggi. Ah, itu lagi perbedaannya ya. Dengan anak sekarang kan saking mudahnya dapat informasi, jadi daya juangnya kurang. Ya. Kalau kita daya juangnya tinggi. Tapi kecanggihan mereka untuk menciptakan kreativitas itu lebih hebat mereka. Ya. Kemudian nanti di otak 100 miliar ini dia akan tersambung-sambung. Ya. Tersambung-sambung. Kira-kira seperti ini penampakannya. Ya, karena itu banyak tali-talinya tadi dia akan tersambung-sambung dalam otak kita nih manusia, juga otaknya anak kita. Bahkan tersambungnya neuron ini, tersambungnya sel otak ini sudah mulai tersambung sejak dalam rahim seorang ibu. Itulah makanya pengaruh ibu terhadap janin di dalam rahim itu sangat-sangat besar. Pengaruh lingkungan juga terhadap ya ibu hamil sangat besar. Kalau ibu hamil ya rajin baca Quran maka anaknya sudah tersambung ya neuron-neuron tentang apa yang ibunya baca. Tapi kalau ibunya juga ya senantiasa sedih, senantiasa kesel itu juga hati-hati bisa tersambung neuronnya. Ya. Nah, ini jadi banyak sekali ya sambungan neuron dimulai di dalam rahim seorang ibu. Kemudian tentu habis lahir jauh lagi akan tersambung sampai kita meninggal. Bukan di dalam otak. Iya nak, di dalam otak. Ya, baik. Nah sekarang ini otak kita ya. Jadi tadi kita sudah bicara dia terbelah dua, bagian kanan dan bagian kiri. Ya. Ini ilustrasi sambungannya ya. Padahal sambungannya dia ada di dalam ya. Nah otak kanan ini adalah otak yang di dalamnya Allah buat sedemikian rupa. Itu adalah program-program untuk melihat warna, itu di kanan. Ya. Kemudian otak kanan juga berfungsi untuk imajinasi, ya. Kemudian berfungsi untuk intuisi, ya. Bekerja juga untuk ya berkesenian, ya. Bekerja juga untuk pada saat kita bermain, ya ini, ya pada saat kita rileks, pada saat kita santai. Ya, dan pada saat kita banyak ide, nah ini di kanan ini. Kalau kiri adalah otak analisa, otak teratur, ya otak tertib, otak bahasa, otak hitung-hitungan, matematika tuh di kiri, ya otak ya syair lagu. Jadi kalau nyanyi syair lagu itu di kiri, musiknya di kanan, ya sehingga kalau kita nyanyi itu ya lebih sering cepat hafalnya dibanding baca buku teks itu karena pada saat bernyanyi syair di kiri musiknya di kanan jadi dua otak bekerja bersamaan ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya seperti ini artinya kita bisa serius, kita juga bisa santai sebetulnya, kita juga bisa senantiasa analisa, kita juga senantiasa bisa kreatif gitu ya, kreatif. Nah ini yang harus kita sadari bahwa dua-dua otak ada di otak kita.
Namun perkembangan sambungan saraf yang ada di dalam otak ya, ini orangnya hadap sana ya, ini tengkuk yang kelihatan tengkuknya ya, itu rupanya berbeda antara laki-laki dan perempuan sejak dalam dia lahir sampai usia kurang lebih 18 tahun. Jadi ya, dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini cuma 1/4 ayat, tetapi banyak sekali penelitian ya betul-betul ya membuktikan bahwa ya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Termasuk perkembangan atau sambungan neuronnya tadi. Ya. Apa bedanya Bu Aisyah? Nah, kita lihat ya. Ya. Kita di dalam otak laki-laki perempuan ya pada usia ya 0 sampai 6 tahun. Nah, ini tadi otak kanan dan otak kiri ya. Di dalamnya ya, sambungan neuron tadi kalau perempuan atau wanita kiri kanan seimbang. Ya. Kalau anak laki-laki kanannya duluan tersambung dibanding kirinya. Kita lihat tadi bersama-sama, kanan itu otak rileks, otak santai, otak warna, ya kan? Otak bermain, otak ya irama, musik, otak gerak, otak benda. Nah ini. Perempuan juga otak kanannya tersambung, tapi laki-laki lebih dominan. Kalau perempuan seimbang ya, kirinya laki-laki kalah dari kirinya perempuan. Tapi kanannya perempuan kalah dari kanannya laki-laki. Jadi kalau perempuan seimbang, laki-laki ini kayak jomplang gitu ya. Ini apanya sih Bu Aisyah? Itu loh tadi sambungan yang tadi kita lihat saraf-saraf tersambung, ya itu dalam otak kan. Volumenya sih tetap sama, sudah sama volumenya kayak gini, tapi sambungan di dalamnya. Ya. Jadi ini dari sinilah kita bisa melihat perkembangan anak kita. Ya, Bunda kalau punya anak perempuan, coba ingat-ingat lagi ya, atau memang masih kecil sekarang Ananda ya. Coba perhatikan deh, anak perempuan umur 3 tahun saja sudah bisa diajak analisa. Bahkan jangankan 3 tahun, 1 tahun saja sudah bisa diajak analisa anak perempuan. Ya, analisa apa Bu Aisyah? Ya contoh misalnya analisa dia hari ini atau sore ini atau pagi ini mau pakai baju apa. Itu bisa sama anak perempuan. Ya, Adik mau pakai baju apa? Aku pakai baju merah aja Bunda. Itu dia menganalisa otak kiri. Ya. Laki-laki mah dia dikasih baju apa aja langsung pakai. Ya. Tapi ada anak laki juga yang senantiasa senang sama baju satu itu. Itu bukan karena dia menganalisa, kenapa? Karena di bajunya, di depan bajunya itu ada gambar kartun, ada gambar dia punya hero-nya. Kenapa? Karena itu otak kanan. Ya, otak kanan. Perempuan umur 3 tahun sudah bisa diajak mengeja kata-kata gitu ya, hitung-hitungan dengan cepat. Laki-laki ya, kalau kita mengajak anak laki-laki membaca dengan cara yang cuman klasik gitu ya, ditulis di kertas, beobo, al-ala, bola, itu anak perempuan bisa, anak laki susah loh. Anak laki itu kita harus ya pakai bantuan otak kanan untuk dia bisa mengerti ya huruf-huruf, ya bahasa-bahasa, matematika gitu. Jadi gimana Bu Aisyah? Nah, makanya harus di dalam gambar itu, ada di dalam kertas itu atau buku itu ada gambar, ada warna. Kenapa? Karena itu menstimulasi otak kanan. Sehingga anak laki nanti mengerti otak kirinya. Oh, bola tuh B-O-B-O ala tulisannya bola. Ya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, lebih baik beli bolanya. Nah, beli bolanya, baru tulisan bola, B-O-B-O ala tempel di bola. Nah itu anak laki lebih mudah ya membaca dengan bantuan otak kanannya. Karena ini sunnatullah, kanan duluan berkembang. Makanya Bunda yang anaknya ada 0 sampai 6 tahun, kalau kerjanya main aja terus loncat sana loncat sini, ya diajak nonton Batman pulang jadi Batman, diajak nonton Spiderman pulang jadi Spiderman, itu anak laki-laki banget Bun. Itu kan otak kanan nih yang berkembang nih. Ya. Anak laki-laki belum bisa baca, tapi kalau ada permainan ya atau ada mainan di gadget itu lebih jago dia. Karena ini otak kanan. Ya. Perempuan juga bisa, tapi laki lebih jago lagi. Ya. Nah, cuman keutamaan perempuan pada 0-6 tahun ini itu tadi sudah bisa menghitung, sudah mulai bisa membaca. Nyanyi syairnya sudah lebih jelas dibanding anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki kalau nyanyi syairnya nggak jelas.
tapi musiknya, iramanya bagus. Ya. Itulah kalau kita misalnya belajar mengajak pada saat ini anak mungkin di TK, ini perhatikan betul ini. Kenapa? Karena kita tidak boleh membanding-bandingkan anak laki-laki dengan perempuan. Apalagi pelajaran-pelajaran yang otak kiri. Ya, anak laki-laki ini jago main bola, jago main futsal, jago main Lego, jago main robotik karena otak kanan. Ya. Baik, sekarang umur 6 sampai 12 tahun perempuan tetap kiri kanan. Ya. Laki-laki masih kanan, kiri baru mulai terbentuk, kiri mulai tersambung. Ya. Nah, artinya menurut ilmu neuroscience, laki-laki baru siap belajar membaca dan menulis itu umur 6 tahun. Baru siap. Kalau ada sekolah masuk SD, ya ada syarat umur 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki-laki. Ya, itu menyelamatkan anak laki-laki. Ya, secara teori dan secara empiris pribadi saya, karena saya punya 4 anak laki-laki, itu betul-betul pada saat kurikulum sudah mulai lebih kompleks pada saat 1 SD, itu anak laki-laki masukkan umur 7 tahun, itu lebih selamat gitu. Artinya tidak sulit sekali dia mengejar bagaimana, karena lebih banyak analisa di dalam kurikulum SD terbaru. Ya. Kalau perempuan mungkin 6 tahun dia bisa masuk. Cuman kan sekolah nggak bisa membagi-bagi, ibu anaknya perempuan apa laki, kalau perempuan boleh 6 tahun, laki-laki nggak bisa begitu, makanya dipukul rata 7 tahun. Ya, oke. Nah ini, jadi disinilah kita harus lihat bahwa anak laki-laki pada SD juga masih kanannya. Ya, tapi dia sudah mulai pelan-pelan belajar, sudah mulai pelan-pelan belajar berhitung. Ada beberapa orang tua tanya, Bu Aisyah anak laki-laki saya kok kelas 1 SD masih susah membaca ya? Saya bilang terus aja distimulasi Bu, bersabar. Dan tidak usah bandingkan temennya, kalau temennya, siapa Bu temennya? Yang perempuan itu, oh yang perempuan lain, perempuan memang otak kirinya berkembang duluan. Ya, makanya gunakan pembelajaran di otak kiri dibantu otak kanan. Makanya kalau ada sekolah-sekolah yang punya ekskul, ya, yang punya pembelajaran banyak permainan, itu keren banget. Ya, itu pasti disenangi sama anak laki-laki. Oke. Dan anak laki-laki di usia ini jarang sekali dia ranking 1. Ranking 1 jarang sekali di usia ini. Kenapa? Karena memang kalau dia banyak sekolah yang dianggap ranking itu kalau matematikanya bagus, matematika otak kiri, dikuasai oleh perempuan. Bahasanya bagus, bahasa otak kiri dikuasai oleh perempuan. Teratur otak kiri dikuasai oleh perempuan. Ya, disiplin, disiplin juga otak kiri yang kuasai perempuan. Ya, KTK bikin ya pekerjaan-pekerjaan prakarya itu ya otak kiri dikuasai oleh perempuan. Ya kan? Nah, ini. Nah, sekarang 12 sampai 18 apa yang terjadi ya? Perempuan tetap kiri kanannya seimbang, tapi laki-laki masih juga kanannya yang dominan dan kiri sudah langsung juga. Makanya pas SMP ini sudah bisa diajarkan ya analisa lebih dalam lagi, mulai bisa mematuhi disiplin, walaupun tetap perempuan yang lebih patuh pada disiplin, lebih bisa mendetail, walaupun tetap perempuan yang lebih mendetail gitu. Dia tetap kanan dan kita harus hargai otak kanan. Itulah sekolah-sekolah kalau ya ada banyak sekali ekskulnya menghargai otak kanan, itu sekolah bagus. Ya, sekolah bagus. Dan otak kanan ini adalah sekolah yang senang kalau keluar kelas. Ya, hanya sayangnya sekarang pandemi ya, jadi semua harus di rumah ya. Dulu saya kenapa anandaku masuk IHS karena bisa sekolah di luar negeri gitu ya. Seneng banget. Terus alhamdulillah, terus bajunya nggak putih abu-abu, ya bajunya kayak tentara, itu menyenangkan banget buat anak laki-laki apalagi, ya. Jadi seragamnya saja anti mainstream, ya. Nah itulah, itu anak laki-laki senang. Kemudian kapan sih anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Di atas 18 tahun. Kalau perempuan dari kecil Allah ciptakan dia seimbang, karena perempuan disiapkan untuk menjadi seorang ibu yang nanti punya anak, maka dia harus seimbang otak kiri kanannya dari kecil. Laki-laki karena ya diminta salah satu fungsi peran laki-laki adalah mencari nafkah, dan dalam mencari nafkah itu harus kreatif, maka dari kecil otak kanannya Allah ya bikin sebuah hukum untuk berkembang duluan. Makanya kalau anak laki-laki dari kecil bunda larang nggak boleh main, hati-hati. Pada saat harusnya nanti
otak kiri baru berkembang pesat di atas 18, kita paksa kirinya saat masih terlalu kecil, apa yang terjadi? Waktu kuliah dia bosan dan mogok kuliah. Itu sering sekali terjadi pada anak-anak yang anak laki-laki dari kecil dipaksa kirinya, kanannya tidak diperbolehkan untuk distimulasi. Nggak boleh main sama sekali. Ya, dari kecil harus belajar matematika, ya belajar, aduh udah. Ya. Kalau mau ngajarin anak laki-laki matematika, Bunda, pakai Lego, pakai robotik, pakai permainan. Ya, nah ini. Oke, nah inilah. Ini. Saya memang menekankan perkembangan otak ini supaya apa? Supaya kita bisa menjaga pikiran dan perasaan kita sebagai orang tua. Saya karena sering dapat laporan biasanya yang anaknya laki-laki. Bu Aisyah anak laki-laki PJJ ini loncat sana loncat sini. Ya Bu, dia laki-laki, otak kanannya yang dominan berkembang. Bisa jadi juga dia gaya belajarnya kinestetik, yang gerak sana gerak sini. Gak apa-apa Bu. Iya Bu Aisyah, anak saya tuh sampai gadgetnya dia bawa ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Cari tempat yang enak katanya, yang pewek. Walaupun itu anaknya masih SD misalnya. Iya Bu, anak laki ya otak kanannya berkembang duluan. Kemudian dia mungkin gaya belajarnya kinestetik. Bu Aisyah anak saya selalu pakai musik. Itu apa emang apa bisa tuh ya belajar sambil dengerin musik yang lain. Kalau dia pembelajarannya auditori bisa Bu. Ya, justru dengan bantuan musik itu telinganya menangkap lebih cepat ya informasi yang Bapak Ibu guru berikan. Ya, itu gaya belajar. Nah ini tentang perkembangan otak pria wanita. Ya, baik. Berikutnya apa? Di dalam otak itu ada otak emosi. Persis di tengah otak ini, kan tadi ini otak kiri ya ini ya, otak kiri kanan, ini kiri. Di dalamnya itu ada otak emosi. Dia terdiri dari struktur-struktur ya. Nah, ini makanya disebut sistem limbic system. Ya, ini otak emosi. Ya. Nah, semua manusia ada otak emosinya, bahkan waktu dalam rahim seorang ibu, janin itu yang berkembang atau bekerja duluan otak emosi. Itu tadi yang saya sampaikan, kalau seorang ibu hamil sedih berkepanjangan, oh itu hati-hati, anaknya pasti lahir dengan penuh kesedihan itu. Ya, jadi cengeng banget. Anak boleh cengeng loh, tapi kalau cengeng banget, itu kemungkinan besar pada saat hamil itu ya ibunya sedih, entah kenapa sedihnya. Ya, nah, bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia juga punya limbic system, makanya disebut otak mamalia. Ya. Apa sih kayak apa sih limbic system? Nah kayak gini ya, dia persis otak di tengahnya, dia membentuk sebuah sistem dari struktur-struktur otak, makanya disebut limbic system ya. Manusia punya, hewan mamalia punya, makanya mengapa dikatakan manusia punya sifat binatang ya. Kalau kita tidak pandai mengelolanya, maka derajat kita bisa lebih turun dari binatang ternak ini, karena ini ada namanya ya otak mamalia ya. Baik, kemudian ya, persis di mana sih? Di sini, persis di tengah sini. Ini dia. Bahkan kata ilmu neuroscience, intinya otak adalah otak emosi. Ini makanya kalau kita mau mengelola dia, kita harus kenal dengan otak emosi ini. Ya. Selain ada otak mamalia, manusia juga dilengkapi otak reptil, batang otak. Dimana kalau otak reptil ini tegang, itu respon hanya dua. Fight or flight, serang atau kabur. Nah ini otak reptil. Ya. Nah kemudian di depan ini ada namanya prefrontal cortex di otak neokorteks ya. Inilah tempat wilayah terekamnya ilmu pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah itu di sini. Dari mana tangkapnya? Dari mata, dari telinga, dari ucapan, dari penghiduan, dari gerakan. Tapi sebelum masuk ke neokorteks ini atau prefrontal cortex, dia bermuara dulu di batang otak. Semua informasi ini, pelajaran-pelajaran dari ibu guru, nasihat dari bapak ibu guru, nasihat dari orang tua, ya pelajaran-pelajaran yang dia baca dari buku, itu bermuara di batang otak. Kalau batang otak tegang, maka ya ilmu nggak bisa masuk sini, dia masuknya ke sini aja. Dan kalau di sini memori yang ada di batang otak itu cuma ingat 1 kali 24 jam. Makanya kalau kita namanya dulu SKS sistem kebut semalam, ya malam ini belajar ya dengan tegang, ya besok sih masih ingat karena belum 24 jam kan. Nah,
Tapi kalau ya kata bapak gurunya, ya ulangan diundur 3 hari lagi, oh udah selesai tuh. Lupa tuh langsung, harus belajar lagi. Jadi gimana dong Bu Aisyah supaya otak pelajaran ada di sini? Ya itu tadi membuat batang otak ini rileks, otak emosi rileks supaya ya informasi terekam di depan. Ya. Dan kadang-kadang informasi harus diulang-ulang supaya terjadi koneksi saraf atau sambungan otak yang ada di prefrontal ini jadi lebih berulang dan akhirnya lebih tebal sambungannya. Itulah makanya lebih ingat terus. Oke. Sekarang, emosi itu apa aja sih Mbak Aisyah? Nah, ini ada 4 emosi dasar pada anak-anak sebelum dia balik. Emosi senang, sedih, takut, dan marah. Ya. Hewan mamalia juga emosinya 4 dasar ini. Ya. Sebelum dia balik ya, kalau sudah balik nanti akan lebih variasi lagi. Ya, nah ini jadi ada senang, sedih, takut, marah. Itu ada di otaknya anak-anak kita. Dan itu ya itu sudah sunnatullah itu. Dan ini emosi ini memang diberikan oleh Allah untuk mewarnai kehidupan kita gitu. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan batang otak. Batang otak ini kalau dia tegang dia responnya fight or flight ini batang otak. Makanya kalau kita di kondisi pandemi sekarang ini batang otak sering banget tegang. Harusnya batang otak bekerja pas di luar rumah. Ya, kenapa? Karena kalau di luar rumah kita harus berjaga-jaga kalau ada serangan dari luar, dari makhluk buas kah, binatang buas kah, atau dari orang-orang jahat. Harusnya batang otak itu bekerja pas di luar rumah. Tapi sekarang karena pandemi kita di rumah saja batang otak ikut tegang. Maka saya nggak heran kalau bunda tegang, anak-anak juga tegang, bapak ibu guru juga tegang, padahal di rumah. Ya, kenapa? Karena kita nggak lihat ini virus corona nggak kelihatan, makanya kita tegang terus. Ya. Dan setelah itu ya budaya berubah, makanya kita shock culture ini yang membuat kita tegang. Ya, baik. Kemudian kita coba belajar juga tentang watak. Ya, watak ini terbagi 3 besar. Kenapa sih harus belajar watak? Karena watak ada di otak manusia. Makanya watak ini akan juga ditercermin dari perilakunya anak, ciri wajah anak, gestur tubuh anak, cara berpikir anak. Kenapa? Karena pesan yang ada di otak jalan di badan. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat sistem saraf. Karena sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Jadi kita akan lihat kalau anak introvert makanya dia jalan nih. Maka dia berpunya gestur introvert, ya cara berpikir introvert, kemudian dia cara perilakunya introvert, begitu juga ekstrovert gitu. Ya. Pendekatan watak banyak sekali, tapi hari ini kita belajar 3 saja. Introvert, ekstrovert, dan satu lagi ambivert. Ambivert ini separuh-separuh, separuh ekstrovert, separuh introvert. Ya. Sekarang sebelum kita cek wataknya anak-anak, kita cek dulu wataknya ayah bunda ya. Baik, nah sekarang introvert itu apa sih? Introvert itu lebih memilih ada di tempat sepi. Ya, kalau boleh ada pilihan, saya lebih senang di kamar, senang di rumah, itu introvert. Kalau ekstrovert, ya lebih semangat ketemu orang baru. Selalu mau keluar ini memang ekstrovert ya. Kalau ambivert, tergantung sikon. Kadang mau di tempat sepi, kadang mau ketemu orang baru. Ya. Nah sekarang kita lihat lagi ya. Introvert lebih produktif di tempat tertutup. Kalau ekstrovert, lebih produktif di tempat terbuka. Jadi kalau di luar produktif. Kalau ambivert bisa keduanya. Nah, sekarang kita sendiri juga, kita sebagai orang tua ya, apabila kita punya watak introvert, ini watak yang sebetulnya lebih senang apa-apa dikerjakan dari rumah. Begitu juga anak. Kalau anak yang introvert, sebetulnya PJJ dia lebih senang. Ya, terus terang, ya dia lebih senang. Hanya memang sekali-sekali aja pengen keluar supaya nggak terlalu bosan kan gitu. Tapi yang ekstrovert karena lebih produktif di tempat terbuka, ketemu orang banyak, maka kalau anak-anak yang ekstrovert inilah yang sudah mulai gelisah PJJ atau mulai bosan dengan PJJ. Selalu mau keluar karena dia ekstrovert. Jangankan anak-anak, kita saja orang tua yang ekstrovert itu gelisah juga kalau nggak keluar itu. Ambivert bisa keduanya. Ya, bisa keduanya, bisa kadang-kadang di tempat tertutup, bisa kadang-kadang di tempat terbuka. Ya. Nah sekarang kita deteksi dulu watak kita nih orang tua nih yang mana nih, ibu yang mana, bunda yang mana, ya. Oke, sekarang introvert, ekstrovert dan ambivert ini lebih detail lagi ya. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi kalau anak yang introvert itu kalau dia sendiri malah energinya terpulihkan.
Anak ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Makanya Bunda kalau tahu anaknya ekstrovert ya, dan dia pada saat PJJ gelisah karena dia nggak ada temennya, energinya nggak ada. Tolong tidak ditekan-tekan atau tolong tidak dimarahin, kasihan. Ya. Kalau anak yang ambivert atau kita orang tua ambivert tergantung situasi kondisi karena dia separuh-separuh. Ya. Introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri, ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Ya. Ambivert bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Nah inilah makanya kalau anak ekstrovert karena lebih suka belajar rame-rame, itu udah selalu tanya itu kapan sih sekolah, kapan. Tapi anak introvert karena dia memang lebih suka bekerja atau belajar sendiri, ya tentu PJJ menyenangkan buat mereka. Ya, menyenangkan. Ya. Kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, itu introvert. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Ayah bunda kalau punya anak ekstrovert, ya jangan heran kalau dia ya ceplas-ceplos, ya asal ngomong katanya, asbun asal bunyi, ya itulah ekstrovert. Mungkin juga ayah bunda yang ekstrovert juga begitu. Dan ingat watak itu genetik ya, turunan. Kalau ambivert bisa lebih banyak berpikir dan bisa juga lebih banyak bicara. Ini tergantung sikon nih ambivert ini. Introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos, ya. Dan ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Oke. Jadi sekali lagi, jadi gabungan dari otak manusia, ada batang otak, ada otak emosi, kemudian watak anak yang ada introvert, ekstrovert, ambivert, ya. Maka jangan heran ya ada beberapa anak yang cepet banget bosan di rumah. Bunda aku bosan, kapan sih sekolah? Ya gitu ya. Nah kalau anak bosan ya, baik yang ekstrovert atau yang ambivert ya, itu kadang yang ekstrovert lebih bosan. Ya, ambivert di atasnya, di bawahnya ekstrovert. Nah introvert biasanya dia kalau di rumah malah lebih senang, tenang. Ya paling sesekali bosan. Sebetulnya apa sih yang diharapkan anak kalau dia bilang dia bosan? Ya, mereka itu hanya meminta pada orang tua untuk memahami bahwa mereka bosan. Itu aja. Ya, nggak usah kita marahin, nggak usah kita bilang makanya, nggak usah, hindari kayak gitu. Ya, dan tidak perlu juga telepon bapak ibu guru. Ya, bunda aku bosan banget, aku nggak ngerti pelajaran ini. Bundanya telepon gurunya. Ya, bu guru, gimana sih kalau ngajarin tuh anak-anak bosan? Itu nggak perlu. Anak malah sedih, anak malah malu kalau kita telepon guru. Ya, dia akan kenapa sih dia bilang sama guru? Nah itu marah dia. Apa yang dia mau? Dia cuma mau pokoknya kita ngerti. Bunda aku bosen. Iya nak, bunda ngerti nak. Udah gitu. Dan hibur dia. Ayo ya kita makan pisang goreng yuk. Bunda bikinin pisang goreng ya. Atau apa, mau risol goreng. Atau mau apa, tahu goreng. Pokoknya gitu. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu mudah lapar. Karena di otaknya ada pusat makan minum lebih lebar ukurannya dibanding perempuan. Ya, namanya hipotalamus. Hipotalamus laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Itu pusat makan, pusat minum, pusat tidur. Makanya laki-laki cepat lapar, cepat haus, cepat ngantuk. Ya, bukan anak bunda aja yang begitu, semua anak laki-laki. Tapi jangan salah, anak laki-laki tiduran gini, ini bisa masuk loh pelajarannya ke situ. Asal jangan dikagetin atau dimarah-marahin ya bun. Nah ini yang nanti yang membuat anak-anak itu bosan karena ada berbagai hal di dalam otaknya sebagai faktor predisposisinya, dasarnya juga wataknya, kemudian juga kontribusi tadi, terutama ya tugas yang terlalu menumpuk pada hari libur, itu yang bikin ya mereka tegang dan akhirnya ya mereka bosan dan akhirnya kadang-kadang marah-marah sendiri. Ya. Jadi sekali lagi ayah bunda kita harus memahami hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya itu tadi ya yang sekarang ayah bunda sudah bahagia, insya Allah tambah bahagia dan anak juga tambah bahagia. Ya, mungkin saya sampai di sini dulu, baru kita akan diskusi ya. Nanti insya Allah kita akan buka tanya jawab ya, dan mudah-mudahan mudah-mudahan bisa sebentar ya saya stop share dulu. Ya, dan saya akan kembalikan ke moderator. Dan insya Allah terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Haji Emil Abbas, MBA. Apa kabar Pak Emil? Saya termasuk anggota Pak Emil. IHS angkatan pertama ini, alhamdulillah. Ya. Baik, saya kembalikan kepada
Bapak Muhammad Syahnan Nasution, Baik. MP. Baik, terima kasih Ibu Dokter Aisyah Dahlan. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah materinya sangat bagus sekali dan kita akan langsung tanya jawab Ibu, dan kami perlu informasikan untuk peserta webinar pada hari ini, nanti materi ini materi dari Ibu Dokter Aisyah akan kami bagikan melalui grup WhatsApp, dan juga kita juga bisa menonton ulang kembali nanti di kanal YouTube kita, yaitu untuk ini dapat kita lihat dari yaitu IIC broadcast ya, nanti bisa disaksikan kembali. Baik, Bapak Ibu peserta webinar parenting pada hari ini yang ingin memberikan pertanyaan langsung saja melalui chatting pada kolom chatting Zoom. Kita akan bacakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh Dr. Aisyah. Baik, Dr. Aisyah, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Silakan. Baik, kita akan bacakan. Pertanyaan pertama, iya ke atas lagi. Tadi ada sudah beberapa pertanyaan. Ada di atas lagi, coba sebentar. Yang itu dulu. Itu paling atas tadi. Baik, Ibu Dokter Aisyah, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Ibu Yati. Nah, Ibu Yati izin bertanya, apa yang terjadi di otak dan sikap dan watak anak jika sering mapat bentakan dari orang tuanya? Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Dokter Aisyah, kami persilahkan. Ibu, suaranya ke mute mungkin. 1, 2, sudah? Sudah, baik. Silahkan. Baik, jadi kalau anak-anak yang dibentak oleh orang tua, ya, itu sekarang banyak sekali penelitiannya. Salah satunya penelitian dari Liz Elliott, ya, seorang neurologis dan neuroscientist. Dia pernah tes otak anaknya, sengaja sebetulnya dia teriak ya, anaknya masih kecil dan dia teriak ya. Itu ternyata terjadi pada sambungan otak ini ya, saya lihat share screen lagi yang tadi itu ya. Jadi pada saat ini nih, ini yang nanti akan ada sambungan-sambungan yang terlalu cepat listriknya. Jadi pada saat anak dibentak, itu listriknya itu terjadi loncatan yang terlalu cepat. Sehingga dia bisa, katakanlah bahasa awamnya koslet, hangus, Masya Allah. Tali-talinya hangus, karena loncat yang terlalu cepat kalau dibentak seseorang itu. Ya. Talinya hangus. Ya. Kalau dari jauhan ilmu pikiran bawah sadar, terjadi sambungan neuron yang terlalu kuat, neurotransmitternya keluar sehingga membentuk memori yang membuat luka. Ya, itu. Jadi hati-hati pada anak-anak yang kita selalu teriakin ya. Apalagi teriakin dengan sangat emosi gitu ya. Kecuali kalau ada beberapa orang tua memang suaranya keras, kayak mungkin karena kayak saya nih, saya orang Bugis, suara saya itu pasti keras. Nggak bisa disamakan dengan orang Jogja yang halus gitu. Tapi otak ngerti mana suara yang keras karena itu gembira atau mana yang keras karena marah gitu. Dia akan sangat membekas pada otaknya. Kurang lebih kayak begitu Pak Syahnan. Baik, terima kasih Ibu Dokter Aisyah. Langsung kita ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Ini Bu Aisyah minta sarannya. Anak saya perempuan lagi belajar. Mana tadi Pak? Sebentar. Kalau tidak salah tadi bagaimana cara untuk menjaga hafalannya, kalau tidak salah. Ya itu. Bagaimana agar bisa menjaga hafalan? Oh, ya. Baik. Untuk anak perempuan maupun anak laki-laki ya, ini luar biasa ya. Kalau Quran, kita baca Quran atau hafal Quran itu bisa pada anak laki-laki, bisa pada anak perempuan. Kenapa? Karena kalau membaca Quran itu yang bekerja otak kanan. Tadi kita lihat ya, otak kanannya anak perempuan juga sudah bagus sambungannya, otak kanan laki-laki juga ya dominan,
otak kanannya kan, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau untuk bisa menjaga hafalan, memang otak itu harus diulang-ulang. Itulah ada teknik murojaah, itu adalah mengulang-ulang. Jadi sistem saraf ini kalau diulang-ulang tadi, sambungan tadi, kayak listrik tadi, dia akan berulang sambungannya, maka ya sambungan itu akan menjadi sangat kuat. Memang murojaah diulang, ya. Itulah cara satu-satunya cara untuk bisa menjaga hafalan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Langsung kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Tadi datang dari Ibu Nita, selanjutnya ini datang dari Ibu Inara. Assalamualaikum Ibu Aisyah, anak saya laki-laki mau bertanya kenapa dia lebih mudah menangkap pelajaran matematika dibandingkan bahasa Indonesia. Oke. Umur berapa laki-laki? Nggak ada ya? Nggak ada disebutkan usianya. Ya, baik. Bisa jadi matematika yang ditenangi anak laki itu matematika yang bentuknya geometri, yang bentuk ruang. Ada ruang, karena matematika kan banyak ya. Tapi kalau udah aljabar, kadang-kadang anak laki-laki itu ya lebih, kalau boleh memilih aljabar dengan geometri, mereka akan cari senang yang geometri, ya kan. Nah, kalau anak perempuan aljabar dia suka karena aljabar itu di otak kiri gitu. Berhitung yang hitungannya aljabar itu kiri, ya. Bahasa, apalagi bahasa kiri. Jadi mungkin Ananda Budi, ya, karena belajar matematikanya dia suka yang bentuk bangun ruang, atau mungkin Bunda atau sekolah juga belajar matematikanya dengan Lego, dengan robotik, dengan bentuk-bentuk permainan, maka dia lebih senang ya belajar matematika yang seperti itu. Karena apa? Karena otak kanannya kan bekerja. Kalau bahasa kan memang di otak kiri, laki-laki itu bahasa kan di otak kiri. Ya, nah otak kiri kan baru berkembang pesat itu kan nanti pada saat 18 tahun ke atas. Makanya anak laki-laki itu, ya Bunda nih tadi perhatiin ya, anak laki-laki itu hebat pada saat sudah mahasiswa. Ya kan? Ya Pak Syanan rasa nggak pada saat mahasiswa lebih pede lagi, betul, ngomongnya lancar lagi. Gitu. Betul sekali, Bu. Betul sekali, ya. Saya merasakannya. Iya, dibanding mungkin SD. Iya. Ya. Bahkan sejak SD sampai SMP tidak seperti yang disampaikan dokter tadi, tidak mendapatkan peringkat kelas, semuanya perempuan yang mendapatkan peringkat kelas. Iya, karena zaman dulu sekolah yang namanya ranking kan bahasanya bagus, nilai matematika bagus, yang disiplin, yang teratur itu didominasi oleh perempuan. Iya, baik. Nah, setelah kuliah itu laki-laki yang hebat. Ya, perempuan bisa jadi ketua kelas pada saat ya SD, bisa ketua OSIS pada saat SMP SMA, tapi ketua Senat, ketua BEM itu laki-laki. Betul. Ya. Baik, betul sekali Bu Dr. Aisyah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nita Sinta. Izin bertanya, sejauh mana vitamin otak yang beredar di pasaran bermanfaat untuk perkembangan otak anak? Saya nggak ngikutin apa aja mereknya ya, tapi sebetulnya begini, vitamin otak itu sebetulnya satu ikan bukan hanya vitamin, dia nutrisi juga, ya ikan. Jadi anak-anak sering kasih makan ikan, ya kan ikannya mahal-mahal, katanya yang bagus itu ikan tuna, ikan salmon, ikan gembung aja Bu bagus Bu, ikan teri juga bagus Bunda, itu aja tuh lebih baik itu gitu ya. Terus apalagi telur. Asal nggak kebanyakan, karena ada orang alergi telur. Apalagi ya sayur-sayuran, buah-buahan berry, ya buah-buahan pada umumnya itu bagus untuk vitamin seluruh tubuh, tapi yang strawberry, blueberry itu untuk otak. Kemudian apalagi kacang-kacangan, kacang hijau, gitu ya. Pokoknya kacang-kacangan, almond itu untuk otak. Kita juga buat orang-orang dewasa juga harus makan kacang-kacangan, walaupun nggak banyak. Ya sedikit aja ya, kalau banyak nanti asam urat lagi. Baik Ibu Dokter. Ya. Alpukat juga itu bagus ya. Jadi itu beberapa makanan-makanan yang nanti mengandung vitamin dan nutrisi otak. Itu aja Bun, yang aja ya Bun. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Aisyah. Baik, kita akan Bu Dokter sebelum kita melanjutkan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari webinar hari ini, pesertanya sangat banyak sekali, hampir 650 orang ya. Kita akan mendengarkan langsung Bapak Emil Abbas ya,
Silakan Bapak Emil Abbas langsung menyampaikan ini berbicara dengan Ibu Dr. Aisyah. Kami persilahkan Bapak Dr. Emil Abbas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedengaran? Terdengar, sudah terdengar. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bu Aisyah yang dihormati, terima kasih hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ya Ibu Aisyah sehat selalu, panjang umur, berkah semua ilmunya. Di sini saya juga mau ikut dengan yang lainnya, mau bertanya. Kami merancang pendidikan itu, umur itu dibagi 3. Nah, kalau umurnya Nabi 63, jadi sepertiganya 21 untuk belajar gitu ya. Sepertiga untuk implementasi, sepertiga pengabdian gitu ya, bertugas untuk orang banyak. Nah, umur 18 sampai 21 itu kami merancang udah selesai S1 bahkan dengan internshipnya. Jadi dia sudah siap tempurlah untuk mengimplementasikan hidup dia, berkeluarga dan seterusnya. Nah, di sini kan sampai umur 18, kiri dengan kanan putri itu kan masih sampai umur 18 ini kan perkembangannya gitu ya. Belum lagi varian yang lain seperti yang bawaan dari genetik yang tadi terkait dengan introvert, dengan extrovert, dan yang di pertengahan membawa sifat-sifat bawah. Kalau hal yang seperti ini, apa tidak lebih baik sekolah itu putra dipisah? Apakah kelasnya, apakah sekolahnya sekalian? Karena kan ada sekolah masuk di negara barat ya. Nah, dengan segala macam perbedaan itu tentunya barangkali cara proses belajar mengajarnya juga berbeda gitu, mungkin berbeda. Setelah yang kepada perkembangan kelaki-lakiannya, yang putri untuk yang buat kami itu semuanya itu menjadi wakil Allah di muka bumi, atau outputnya itu adalah khalifatullah fil ardh. Kan begitu, bukan sekolah dirancang cari kerja milenial apa, mau industrial apa, itu kita membawa ke situ, tetapi tidak ada yang lebih tinggi selain dari menjadi khalifah. Khalifah bukan khilafah ya, khalifah bumi. Nah, ini pertanyaan itu tadi, apakah tidak lebih baik ini sekolahnya yang dipisah, kelasnya, mungkin juga metodologinya juga berbeda gitu. Itu tanya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Emil Abbas. Langsung saja Ibu Dr. Aisyah untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Emil Abbas. Ya, baik, terima kasih Pak Emil. Insya Allah Pak Emil sehat walafiat ya. Amin. Terus sukses buat sekolah-sekolah kita oleh Pak Emil. Ya Allah. Anak saya angkatan IHS pertama loh Pak. Iya, yang ya, pertama, alhamdulillah. Ya, makanya saya paham benar karena berarti 2008 ya. Iya, saya tahu juga konsep-konsepnya Pak Emil ya, insya Allah. Ya, Pak Emil itu betul sekali ya. Jadi kalau sekolah-sekolah bagus di Eropa dan Amerika malah dipisah sekarang. Ya. Mulai dari TK kayak konsep pesantren sebetulnya. Ya. Dengan melihat bahwa misalnya anak-anak perempuan sudah mulai diajarkan hal-hal yang ada dengan otak kiri kanan gitu kan. Misalnya dia sudah mulai diajarkan bahasa, diperkenalkan hitung-hitungan, itu bisa pada anak. Tapi pada anak laki-laki mungkin karena otak kanan dominan, maka pendekatan pembelajaran bahasa, pembelajaran matematika lewat otak kanannya. Makanya laki-laki mungkin lebih banyak dia bermain balok, bermain Lego, bermain robotik dan sebagainya. Kemudian misalnya pada saat belajar lagu aja, nyanyi saja, anak perempuan juga diajarkan syair lagu dan tentu iramanya. Tapi anak laki-laki syair pada saat TK tidak diajarkan, dia diajarkan dihantam bagaimana musiknya gitu, karena otak kanan di musik. Karena anak laki-laki dikhawatirkan pada saat diajarkan syair dia terbata-bata syair, jadi dia terhadap dirinya self esteem turun. Itu betul Pak.
Bahkan pada sekolah perempuan yang ajar ibu-ibu perempuan, sekolah laki-laki yang ajar bapak-bapak, kan sesuai fitrah ini, itu betul banget gitu. Jadi saya sangat setuju tadi Pak Emil mengatakan bahwa apakah iya, ya. Hanya memang kadang-kadang kita belum bisa secara serempak mungkin di Indonesia seperti itu. Maka kalau ada sekolah yang sudah mulai terobosan seperti itu tuh luar biasa. Dan di segi kenyamanan anak laki-laki dan perempuan itu juga dia ini sekali dia tenang. Jadi mungkin anak laki-laki yang nggak bisa nyanyi dia nggak malu sama anak perempuan karena laki-laki semua. Jadi Pak Emil insya Allah itu sudah tepat benar kalau kayak gitu. Ya itu luar biasa. Jadi mereka sekarang udah nggak bisa aja itu di luar negeri. Kurang lebih kayak gitu Pak Emil. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Emil? Iya. Cukup terima ya. Kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Emil dan Dr. Aisyah. Mungkin kita lihat kembali ada pertanyaan. Sepertinya kita masih punya waktu. Ini banyak sekali karena memang peserta kita kurang lebih hampir 650 dan banyak sekali. Tapi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Hanya beberapa pertanyaan saja karena memang waktu kita terbatas. Baik, Ibu Aisyah kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita akan bacakan dari Ibu Dika. Anak saya koleris, melankolis, dan otak kirinya lebih dominan dari otak kanan. Baiknya didukung kelebihannya atau disupport kekurangannya. Saya suka bingung karena ada yang bilang biarkan kekurangannya dan fokus pada kelebihannya agar maksimal. Ada juga yang bilang support kekurangannya toh kelebihannya udah meningkat dengan sendirinya. Ya, silahkan Ibu Dr. Aisyah. Ananda laki-laki apa perempuan? Ada informasinya nggak Pak Syanan? Tidak ada. Oh oke. Koleris melankolis ya, kiri dominan ya. Nah ini karena nggak ada informasinya laki-laki perempuan ini, soalnya itu dasar sebetulnya ya. Ya baik. Koleris melankolis adalah watak yang kategori ambivert. Ya, jadi koleris ekstrovertnya, melankolis introvertnya. Koleris adalah watak yang hasrat mengatur. Ya. Kemudian melankolis adalah watak yang hasrat sempurna, apa-apa ingin dilakukan dengan sempurna, dengan detil, dengan rapi, ya, dengan teliti. Okay? Nah, kiri dominan biasanya kiri dominan itu karena juga pengaruh melankolis ini. Melankolis ini biasanya karena dia teratur, teliti, telaten, ya, itu memang yang lebih dominan. Apalagi anak perempuan misalnya, ya. Nah. Kalaupun anak laki-laki, walaupun tadi kita lihat perkembangan dari 0 hari sampai 18 tahun laki-laki didominasi oleh otak kanan, tetapi pada anak laki-laki yang ada melankolisnya, itu kirinya lebih dominan sedikit dibanding anak laki-laki watak lain. Kemudian watak itu ada di mana sih? Watak itu ada kurang lebih di daerah tengah di sini. Kalau kita otak besar, kemudian dibagi-bagi, di sini namanya lobus parietal. Di situ ada program watak yang Allah sudah buat hasrat, kemudian buat program kekuatan dan kelemahannya. Ya, jadi sudah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan itu ada di Asy-Syam ayat 8-9 itu. Ini jadi di sini memang makanya para ahli menemukan loh kok ada di otak manusia dari lahir sudah ada programnya ya. Para ahli ilmu neuroscience itu memperhatikan itu. Kok ada ya? Terus ada kekuatan kelemahan itu sudah ada di sini. Nah, sebetulnya menurut saya ya, karena saya senang juga mendalami ilmu watak, kita harus kenali watak ini dengan kekuatan dan kelemahannya. Harus kenali kekuatan koleris apa, kekuatan melankolis apa, kelemahan koleris apa, kelemahan melankolis apa. Nah, biasanya ada kelemahan itu ya ada semua di sini juga. Sehingga kalau kita sudah kenal, karena sekarang konsep-konsep pendekatan watak sudah banyak, kita tinggal perhatikan, ya. Oh ini kekuatan anakku nih. Walaupun misalnya di usia misalnya 10 tahun, dia belum muncul kekuatan semuanya nih. Misalnya ada 50 kekuatan, oh dia belum muncul. Ya, kita bisa tanda-tandain tuh kekuatannya apa gitu. Ya. Kemudian ini kelemahannya, lihat daftar kelemahannya.
Oh ini dia kelemahan anak yang sering muncul ini. Setelah itu kita diminta untuk memperkuat kekuatannya, untuk dia selalu distimulasi kekuatannya dan mereduce dia punya kelemahan. Ya. Salah satu teknik mereduce adalah nggak usah disebut. Misalnya nih, melankolis itu kelemahannya adalah dia suka merajuk atau ngambek. Kenapa? Karena dia mikirkan sesuatu dan dia selalu mau rapi, orang lain nggak ngerti maunya dia karena dia seorang pemikir yang nggak bisa terlalu banyak ngomong, makanya ngambek dia. Nah, kalau kita tahu dia ngambek, maka nomor satu nggak boleh sering sebut-sebut. Kamu nih anaknya ngambekan. Itu pada saat kita bilang kamu nih anaknya ngambekan nih, maka program ngambek di otaknya terstimulasi. Ya. Atau mungkin kita cerita sama tetangga kah atau sama tamu, itu anak saya tuh suka banget ngambek. Terus dia dengar ya, nah itu nyala lagi. Ya. Kita yang diminta sebetulnya perbanyak ya kita sebut-sebut kekuatan dia. Alhamdulillah anakku pemikir, orangnya teliti, detil. Maka waktu dia dengar, ya dengar secara langsung atau samar-samar, itu mengakses atau menstimulasi program-program kekuatan yang sudah ada di otak. Jadi program itu sudah ada, tapi diakses atau tidak itu adalah ya stimulasi oleh lingkungan dan diri dia sendiri. Kalau anak selalu bilang ya, misalnya anak melankolis bilang, saya mah orangnya nggak bisa apa-apa, saya mah orangnya lamban kalau mengambil keputusan. Nah, maka pada saat dia menyebutkan itu, nyala nanti program yang ada di otak. Ya seperti ibarat HP, gadget kita sudah diberikan program dari pabriknya gitu ya. Makanya kan ada namanya default factory system. Ya. Tapi kalau sering dipakai ya programnya itu, maka itu yang disebut sering terakses. Ya. Dan koleris juga kekuatan koleris kan bagus ya. Kekuatan koleris kan pandai mengatur, pandai mengorganize, ya, tegas, prinsip kekuatan koleris nih. Ya. Tapi kelemahannya ya, sering jadi bosi, ya, suka memerintah dengan kasar. Ya. Nah, kalau kita sering sebut-sebut kelemahan si anak ini, ya, misalnya kita bilang ya, kamu nih bosi banget sih, kamu nih kayak nyuruh-nyuruh banget sih kamu nih. Ya, sering banget kita omongin gitu, maka program kelemahan koleris nyala nanti. Ya, jadi kita perlu tahu memang ya, makanya nanti kalau Bunda senang belajar watak, monggo cari silakan searching belajar watak terutama kekuatan-kekuatan koleris, kekuatan-kekuatan melankolis, kelemahannya apa. Saya dulu setelah tahu watak ya pada tahun 99 di meja belajar anak saya setiap orang saya kasih kekuatan kelemahan watak dia. Dan juga plus kekuatan kelemahan saudara-saudaranya. Makanya mereka langsung hafal dan mereka senang diucapkan yang kekuatan-kekuatannya. Memang sudah ada. Memang orang bilang biarin aja kan nanti dia jalan. Memang ada, tapi kalau nggak pernah diakses, nggak pernah dinyalakan, dia nggak nyala. Itu program yang ada di otak. Ya? Baik, terima kasih Dokter Aisyah. Satu pertanyaan terakhir Dokter Aisyah, ini mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar ya, banyak sekali pertanyaannya, tapi karena memang waktu kita terbatas. Ini pertanyaan terakhir datang dari Buya Ibdal Syah. Ya Bunda Aisyah, perbuatan apa saja yang bisa merusak sel-sel otak atau merusak sambungan sel-sel otak tersebut? Terima kasih dari Buya. Terima kasih Buya, alhamdulillah. Ya. Neuron ini, jadi ada istilahnya, karena sambungan neuron ini berpengaruh pada intensitas emosi, maka kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang ya sangat kesel misalnya, sangat marah, sangat sedih, atau sangat takut, sangat cemas, maka sambungan neuronnya itu, neurotransmitternya itu sangat cepat atau sangat banyak keluar untuk koneksi persarafan di otak. Ya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang membuat sangat kesal, sangat marah, sangat jengkel, pokoknya sangat itu ya, yang negatif ya, itu membuat di otak itu lengket banget.
bahayanya apa kalau kalau perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat itu tidak kita rilis, maka dia mengganggu kita. Salah satu teknik merilis sambungan yang sangat-sangat tadi itu dengan istighfar ternyata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena rupanya pada saat kita istighfar, pada saat dilafazkan istighfar itu, karena istighfar huruf jahrnya banyak, dan dia mengeluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida yang banyak dikeluarkan ini akan otomatis hidung menarik oksigen, maka oksigen nanti akan naik ke otak, ya, dan dia akan mempengaruhi sambungan neuron tadi, pengalaman-pengalaman yang tadi sangat menjengkelkan, sangat ya menakutkan, sangat menyedihkan, sangat. Itulah kerennya Islam, kita sudah diajarkan untuk ya sering atau rutin ya melafazkan istighfar, karena tanpa sadar kita akan ya membuat sambungan-sambungan saraf yang tadi emosinya sangat negatif ya itu mulai terreduce. Karena emosi yang negatif kalau di otak kita itu mengganggu perilaku. Seperti itu kira-kira Bu ya. Baik, terima kasih Dr. Aisyah Dahlan ya. Tadi pertanyaan terakhir adalah pertanyaan dari Buya. Baik, hari ini sangat luar biasa ya webinar parenting ya yang dilaksanakan Senin 7 Desember 2020. Sebelum kita akhiri, sebelum pembacaan doa juga nanti dipimpin oleh Dr. Haji Ifdal Syah MA, mungkin ada penguatan ya sebelum ditutup. Kami persilahkan Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHT ya untuk memberikan terakhir penguatan untuk peserta webinar dengan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi orang tua bahagia dalam mendampingi anak selama PJJ. Kami persilakan Dr. Aisyah Dahlan sekaligus penutup dari dokter, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Syahna, Masya Allah. Sekali lagi saya gembira banget ini diundang, Masya Allah. Karena udah lama banget ya ke IIHS, Pak Emil, saya kangen banget ke sana tadi. Makanya lihat anak-anak pakai baju khasnya IIHS, IIBS, ya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Pak Emil beserta seluruh jajaran tetap sehat walafiat, sukses. Titip anak-anak bangsa. Insya Allah, titip anak-anak bangsa, titip anak-anak kami yang sekarang ada di bawah dalam pendidikan yang dikelola oleh Pak Abbas dan seluruh Bapak Ibu guru, insya Allah ya. Dan buat ayah bunda, teruslah belajar parenting agar puzzle-puzzle ilmu kita bisa tersambung di otak kita, dan insya Allah kita jadi semakin bijak, semakin bahagia. Ya. Dan buat kalau terlanjur, tadi ada beberapa yang tanya, Bu Aisyah kalau terlanjur bentak anak, terlanjur bikin kesel anak gimana ya, segeralah istighfar dan segeralah juga